Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai panduan pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Mau tahu seperti apa caranya, persyaratannya, prosedur seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika nanti rekan-rekan semuanya masih ada yang ingin ditanyakan, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah like, subscribe, dan share video ini. Teman-teman semuanya, sebagaimana diketahui bersama, per tanggal 5 Februari tahun 2023 ini dibuka pendaftaran ya terkait implementasi kurikulum Merdeka untuk tahun 2023 dan 2004 di platform Merdeka Mengajar. Seperti apa panduannya? Ini ada di sini linknya ya, link tr.ee/kurikulum_merdeka. Kita buka yang panduan. Jadi sebiasakan kita untuk membaca panduannya seperti apa. Nah, ini seperti ini tampilannya. Oke teman-teman, ini daftar isinya dan ini daftar istilah. Sebentar kita ulas bagi teman-teman yang masih belum paham, belum ngeh dengan apa itu PMM. Adalah platform edukasi yang dapat diakses melalui aplikasi gawai Android ataupun di website. Artinya bisa digunakan dengan laptop ataupun PC. Dan di handphone untuk sementara ini hanya yang berbasis Android. Yang Apple belum bisa di App Store. Nah, untuk membantu pendidik dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi, platform Merdeka Mengajar ini ada yang bertanya, apakah boleh kita menggunakan PMM ini jika sekolah belum menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, tentu sangat boleh, karena platform Merdeka Mengajar ini sangat membantu pendidik ya untuk mendapatkan inspirasi, referensi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka ke depannya. Nah, ada 3 poin di sini terkait pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka, yaitu ada mandiri belajar ya. Jadi ini urutan hierarki. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013, masih 2013, dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Lalu yang kedua ada mandiri berubah. Jadi lebih baik setingkat ya, kita lihat kata-katanya, kalimatnya. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka, tadi 2013 ada perbedaan redaksi, dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Tidak ada lagi kata-kata beberapa. Jadi clear di sini ya. Jadi kalau ada rekan-rekan teman-teman semuanya masih bingung di mana perbedaannya, nah itulah salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah mandiri berbagi. Tentu tingkatannya lebih bagus lagi. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen, ditambahkan lagi kalimatnya, dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Artinya kalau sudah memilih mandiri berbagi, itu diharapkan sudah bisa membagi praktik baiknya kepada sekolah yang lain ataupun best practice-nya, pembagi practice. Nah, kemudian ada istilah pembelajar.id. Ini insyaallah sudah familiar dengan teman-teman semua. Ya, intinya adalah jika teman-teman belum punya atau lupa, itu bisa di reset oleh admin, oleh operator ya, terutama untuk yang akunnya belajar.guru. Nah, kemudian yang belum punya bisa mendaftar di akun belajar.id. Oke, kita lanjut ya. Nanti silahkan tanya saja di kolom komentar. Nah, ini penting untuk diingat, jadwal pendaftaran berlangsung tanggal 6 Februari. Jadi mulai Senin 6 Februari pukul 18.00 sampai dengan 31 Maret 2023. Selama masa pendaftaran di sini cukup jelas dan dikotakkan ya. Satuan pendidikan bisa merubah opsi kurikulum Merdeka maksimal sebanyak 3 kali. Opsinya apa saja? Yang tadi, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Nah, yang harus disiapkan satuan pendidikan atau sekolah untuk pendaftaran kurikulum Merdeka. Yang pertama, pahami status pendaftaran. Apakah pendaftar baru atau sudah mendaftar? Bagi teman-teman yang memang belum mendaftar di tahun 2022, itu dibuka pendaftar baru. Tentu ada perbedaan sedikit terkait nanti proses pendaftarannya seperti apa. Oke, sudah cukup jelas. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar di 2022 pun ingin merubah, itu bisa diberi kesempatan 3 kali. Oke, yang kedua, download aplikasi PMM minimal versi 1.25.0 ya, terbaru, atau akses ke laman guru.kemdikbud. Akses guru.kemdikbud nih websitenya.
Kalau melalui handphone Android, tadi dibuka, di download di Play Store, platform Merdeka Mengajar. Kalau website ini guru.kemdikbud.go.id. Oke, clear ya. Kembali lagi ke sini. Memiliki akun belajar, tentu ya, memiliki akun belajar.id yang terdata sebagai kepala sekolah tidak terbatas pada domain admin belajar.id. Maksudnya apa? Karena ada beberapa kepala sekolah yang akunnya ya, karena kepala sekolah baru mungkin jadi sebelumnya guru, jadi akunnya guru.belajar.id. Itu bisa selama memang dia benar terdata sebagai kepala sekolah. Yang keempat, mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. 5. Surat izin dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta. Jadi khusus sekolah swasta ada tambahan, yaitu mengupload surat izin dari yayasan. Formatnya nanti ada di proses pendaftaran, jadi nggak usah khawatir, ada formatnya. Oke, kemudian yang poin di bawahnya, bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di 2022, seluruh satuan pendidikan dapat melakukan refleksi dan melanjutkan mengubah opsinya. Jadi tenang rekan-rekan, kalau memang mau merubah opsinya menjadi mandiri berbagi atau bahkan atau mungkin mandiri berubah dan seterusnya, itu masih bisa dilakukan sebanyak 3 kali sampai dengan 31 Maret. Kemudian, nah, satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri belajar di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi. Artinya boleh mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun mandiri berbagi. Tapi di poin 3 disampaikan, satuan pendidikan yang sudah mandiri berubah di 2002 ya bisa di tahun 2022 daftarnya sebagai mandiri berubah, di tahun 2023 ini hanya bisa mandiri berubah atau mandiri berbagi. Artinya apa? Nggak bisa lagi dia turun malah jadi mandiri belajar, berarti malah turun kan artinya kualitasnya. Nah, sebalik dan seterusnya, satuan pendidikan sudah terdaftar mandiri berbagi 2022 hanya bisa melanjutkan opsi mandiri berbagi. Sama dengan poin 3, artinya nggak bisa turun. Tadi saya sampaikan, makanya ini hierarki. Artinya kalau sudah memilih mandiri berbagi, ya nggak bisa berubah gitu. Udah baik berarti kan. Nah, oke. Ini tata cara pendaftaran secara umum ya, kita main cepat. Mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Masuk ke PMM dengan akun belajar.id itu melalui handphone. Kalau melalui website, laptop ataupun PC, guru.kemdikbud. Oke, clear ya teman-teman. Nah, kemudian masuk ke halaman PMM, klik bagian pengumuman dan jadwal terkini, klik daftar di sini. Nanti tampilannya kita di slide berikutnya. Klik mulai pendaftaran, pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Dicek lagi nama kepala sekolah dan sekolahnya sudah sesuai belum. Yang keempat, pelajari kurikulum Merdeka. Jadi nonton 2 video khusus pendaftar baru. Nah, oke, nanti salah satu perbedaan dengan pendaftar lama adalah pendaftar lama nggak nonton lagi video-video ini. Isi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai. Jadi ada beberapa soal atau kuesioner yang harus teman-teman isi khusus pendaftar baru ya. Itu nanti setelah selesai akan ada rekomendasinya. Kalaupun teman-teman merasa rekomendasinya itu ketinggian, mandiri berubah, saya masih mau mandiri belajar dulu, silakan, boleh. Jadi boleh mengikuti hasil rekomendasi, boleh juga pilihan sendiri. Nah, setelah itu sebelum masuk ke tahap poin 6, itu khusus sekolah swasta harus upload surat izin dari yayasan. Oke, formatnya ada. Pilih kategori kurikulum Merdeka bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Di poin 7 pendaftaran selesai. Nah, ini tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar. Tadi pendaftar baru, yang ini yang sudah mendaftar. Masuk ke PMM, buka, klik mulai. Kemudian klik mulai pendaftaran, pastikan data diri kepala sekolah maksudnya dan satuan pendidikan sekolahnya sudah sesuai. Lakukan refleksi. Jadi udah gak ada lagi nonton video ya teman-teman. Lakukan refleksi karena sudah melakukan selama 1 tahun kurang lebih. Refleksi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi yang baru. Siapa tahu rekomendasinya dengan mengisi refleksi, oh ini udah meningkat menjadi mandiri berbagi ya. Kalaupun merasa belum siap, masih mau mandiri berubah atau tetap mandiri belajar, ya silakan, itu pilihan teman-teman semua. Oke, pendaftaran selesai. Nah, ini tadi saya sampaikan perbedaannya adalah di poin X ya. Kalau sudah mendaftar 2022 itu nggak perlu lagi nonton video, kemudian nggak perlu lagi untuk khusus sekolah swasta, nggak perlu lagi izin dari yayasan karena sebelumnya sudah. Oke, kalau pendaftar baru semuanya harus diikuti. Nah, ini tutorialnya. Masuk ke platform Merdeka Mengajar. Oke, dengan akun admin tidak terbatas admin.belajar.id, bisa juga dengan akun guru.belajar.id. Oke, tentu kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT kepala sekolah.
Oke, kalau belum punya akun belajar, bikin dulu akun belajarnya. Nomor 2, jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah, guru atau operator, silakan menggunakan akun belajar adik kepala sekolah, tapi tetap ada didampingi dengan kepala sekolahnya ya. Jadi bersama-sama dalam melakukan tahap pendaftaran. Ya, karena emang ini hanya bisa menggunakan akun kepala sekolah ya. Jika Anda memenuhi kedua poin tersebut namun terkendala, klik Bitly alur pendaftaran KM. Seperti apa tampilannya? Ini dia. Seperti ini. Jika sudah diklik, silakan diisi saja emailnya. Nanti di situ ada solusi terkait kendalanya. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, masuk ke PMM tadi sudah cukup jelas. Bisa lewat handphone, bisa lewat PC. Oke, ini yang sebelah kiri tampilan handphonenya, Google Play Store di Android, kemudian guru.kemdikbud untuk PC atau laptop. Oke. Nah, login dengan akun belajar, ini tampilan handphone, ini tampilan PC sebelah kanannya. Ya, ini tampilan handphone, ini tampilan PC. Oke, cukup jelas. Masuk ya teman-teman, menggunakan akun belajar. Di sini ada catatan, ada notes. Jika belum memiliki akun belajar, silahkan daftar. Di video Hamizan Mizan sebelumnya ada bagaimana cara membuat akun belajar, silahkan dicek lagi. Nah, ini kita login melalui akun belajar. Nah, jika akun kita ada nih, biasa kalau kita mau login ada email-email kita yang sudah pernah masuk. Jika di situ tidak ada email akun belajarnya, ya silakan tambahkan akun lain. Klik tambahkan akun lain, kemudian masuk ke tahap 4 nih, poin 4. Silakan masukkan akun belajarnya. Berikutnya, kemudian saya setuju. Oke. Nah, ini tampilan sebelum dan sesudah login. Yang paling kiri itu tampilan sebelum login. Artinya ini tampilan handphone ya. Sebenarnya sama dengan tampilan PC atau laptop atau desktop maksudnya. Nah, ini maksudnya kan ini posisinya berdiri seperti di handphone. Jadi makanya saya sampaikan nih lebih kepada tampilan handphone. Nah, ini sebelum login ini refleksi atau daftar. Artinya kalau masih ini berarti teman-teman belum login. Di sebelah yang tengah itu setelah login dengan akun belajar. Khusus pendaftar baru, bunyinya di sini adalah daftar di sini. Kalau yang teman-teman sekolahnya belum daftar di tahun 2022, itu bunyinya daftar di sini. Kalau teman-teman sudah daftar di 2022, itu tampilan setelah loginnya adalah klik mulai. Oke. Nah, kedua, langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar untuk satuan pendidikan yang baru akan mendaftar. Langkah pendaftaran PMM ya. Untuk yang baru akan mendaftar. 1. Masuk ke halaman utama, klik daftar di sini. Ini yang baru ya teman-teman ya. Kemudian mulai pendaftaran. Di sini ada notes lagi. Jika Anda belum masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi atau daftar nih. Artinya kalau teman-teman belum login itu tampilannya ini. Kalau teman-teman merasa sudah login tapi tampilan ini berarti belum. Coba kalau login pasti tampilannya daftar di sini. Oke, clear. Nah, pastikan data diri keluar tuh setelah login. Keluar nama kepala sekolah, kemudian nama satuan pendidikannya, dan di sini tentu belum terdaftar karena baru mau mendaftar. Daftarkan sekarang, diklik. Kemudian pelajari yang hitam nih, dipelajari, diklik. Ya, nonton seperti yang tadi saya sampaikan di awal, nonton 2 video yang disiapkan sesuai kesiapan. Nah, kemudian pilih opsi awalnya apa, karena teman-teman mendaftar baru belum pede mungkin mandiri belajar, diklik. Oke, misalkan contoh. Nah, itu teman-teman nanti masih bisa berubah kok ya. Silakan selama periode sampai 31 Maret 2023. Nah, kemudian khusus sekolah swasta itu setelah menonton video, klik pilih. Kemudian ada surat pernyataan yang tadi saya sampaikan. Artinya formatnya sudah ada ya. Silakan diunduh, kemudian diisi ya, kemudian nanti diupload. Nah, kemudian klik pilih. Ini selanjutnya ya teman-teman ya. Klik pilih. Nah, ini bagian ada kuesioner yang harus diisi untuk mendapatkan rekomendasi yang tadi saya sampaikan step di awal. Selesai. Di sini rekomendasinya adalah yang mandiri berubah. Lihat, rekomendasi hasil asesmen mandiri. Itu silakan teman sesuaikan, pilih ya. Artinya diklik nih, lingkaran putihnya diklik, mandiri berubah sesuai rekomendasi. Tapi kalau teman-teman nggak pede atau malah pengen mandiri berbagi, itu nggak pede, ini karena baru ya, jadi rekomendasi atau yang mandiri belajar, silahkan ya diklik kemudian pilih. Oke, berhasil. Jangan lupa di screenshot
Kemudian lihat rekap pendaftaran untuk lihat bahwa statusnya sudah terdaftar atau belum. Jika sudah status terdaftar, berarti teman-teman memang sudah terdaftar. Jangan lupa di screenshot untuk bukti. Nah, ini untuk mengubah opsinya. Tadi saya sampaikan. Nah, masuk, tentu teman-teman harus login dulu ya. Login, kemudian lihat rekap pendaftaran. Ya kan? Nah, kalau teman-teman punya 2 sekolah, misalkan megang 2 sekolah, itu pilih aja sekolah yang sesuai. Kalau nggak ada 2 sekolah, ya silakan pilih aja, klik lihat rekap pendaftaran aja. Diklik, tentu login dulu tadi. Kemudian ubah opsi ini di blok kuning, di kotak kuning, maaf. Nah, ubah opsi. Kalau teman-teman udah ubah sekali, berarti jatahnya tinggal 2 kali lagi. Ya. Nah, tadi kan rekomendasinya mandiri berubah, karena nggak pede, mandiri belajar aja deh, gitu. Udah diklik. Jangan lupa pilih dan simpan. Oke, nah untuk satuan pendidikan sudah mendaftar, tadi kan mendaftar baru, ya kan? Seperti apa sih yang sudah mendaftar? Sama, masuk ke PMM, ya kan? Klik mulai, kemudian lakukan refleksi, karena kan sudah melakukan kurang lebih 1 tahun kemarin pendaftar, pilihannya apa? Lakukan refleksi, kemudian klik, kemudian diklik lagi lanjut mulai refleksi. Itu ada beberapa soal yang harus, atau asesmen ya, yang harus diisi. Kemudian selesai. Kalau memang sudah selesai, klik. Nah, kemudian ada rekomendasi yang muncul. Ya, pilihan di tahun 2022 mandiri berubah. Sedangkan setelah mengisi setelah mengisi asesmen tadi sebelumnya, kuesioner sebelumnya, berarti berubah, usulan naik tingkat jadi mandiri berbagi. Nah, oke, ingat yang sudah milih tahun 2022 mandiri berubah, itu hanya bisa milih tetap mandiri berubah atau mandiri berbagi. Artinya nggak bisa turun lagi jadi mandiri belajar. Kalau sudah di awal 2022 mandiri berbagi, itu udah pasti hanya mandiri berbagi, nggak bisa turun. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, ini klik terlihat sudah terdaftar. Nah, mengubahnya gimana? Sama dengan tadi pendaftar baru kalau merubah. Tapi tadi sudah disampaikan, kalau memang sudah pilihan mandiri berbagi, itu nggak bisa dirubah. Artinya hanya mandiri berbagi saja. Oke, tadi login. Mulai, cara merubah nih kalau teman-teman mau berubah. Ya. Jika tadi misalnya mandiri belajar, mau berubah menjadi mandiri berubah atau mandiri berbagi, itu bisa. Lihat rekap pendaftaran, diklik. Sama dengan sebelumnya ya. Ini diklik menjadi mandiri berbagi. Nah, pilih dan simpan. Nah, oke, itu tutorialnya teman-teman semua. Dan ini sedikit lagi terakhir, pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Apa saja syaratnya? Seluruh satuan pendidikan yang berminat silakan, boleh. Siapa saja? Pendaftar bisa oleh kepala sekolah, PLT kepala sekolah atau guru yang memiliki akun belajar yang terdaftar sebagai kepala sekolah. Tadi saya sampaikan, nggak mesti admin.belajar maksudnya. Kemudian yang kedua, wakil kepala sekolah, guru atau admin sekolah dengan menggunakan akun belajar.id kepala sekolah, tentu atas persetujuan kepala sekolah. Apakah saya bisa mengubah opsi? Silakan. Tadi disampaikan di awal, maksimal 3 kali selama periode masih berlangsung sampai 31 Maret 2023. Bagaimana jika kepala satuan pendidikan mampu mengampu lebih dari 1 sekolah? Kepala sekolah tetap perlu mendaftarkan tiap sekolah sesuai langkah pendaftaran. Tadi seperti yang tadi dicontohkan, oke? Kemudian jelas ini. Nah, apakah saya sedang melakukan pendaftaran lalu keluar dari PMM, apakah harus mengulang? Jika Anda keluar dari PMM, Anda tidak perlu mengulang dari proses awal pendaftaran, bisa melanjutkan proses terakhir yang belum disimpan. Cukup jelas? Nah, untuk yang belum punya akun belajar, silakan buka akun belajar.id. Di video Hamijan sebelumnya ada, coba cek. Itu saja teman-teman, cukup jelas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, tulis dan share video ini agar bermanfaat dengan rekan-rekan kepala sekolah ataupun sekolah yang lain di seluruh Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.